akhir bulan ya. Ini udah mulai agak tipis tabungan, tetapi mungkin sudah ada harapan akan segera gajian ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Saya Karus, hari ini akan menambah semangat hari Anda di acara Ruby No Secret Club. Daniel, di pojok sana juga udah siap. Ini ada ibu-ibu baru melahirkan juga udah main-main ke Rumpi ya. Jadi kita jangan mau kalah sama dia, kita juga harus tetap semangat. Ya kita ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot baik data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang menjadi sorotan kita ini dari dunia maya ya. Karena dari dunia nyatanya aku belum ketemu langsung sama Mbak Musnya mau tanya-tanya. Jadi ini kita hanya menampilkan apa yang ada di story-nya Mbak Musdalifah. Tiba-tiba di instastory-nya Mbak Musdalifah memposting ini bunyinya ya. Ibuku pernah berkata, segala kesalahan dapat dimaafkan kecuali perselingkuhan. Karena orang yang pernah selingkuh akan terus selingkuh walaupun dirinya sudah berkata tidak akan mengulanginya. Ya kan? Ya ini sebenarnya biasa aja gitu ya. Cuman yang menjadi tanda tanya itu adalah kenapa suaminya Fadel itu tiba-tiba postingannya tidak ada postingan Mbak Mus. Udah nggak ada nih. Ini punyanya Fadel kan? Nggak? Pak Fadel udah nggak ada, tapi Mbak Mus masih ada postingannya Fadel. Tapi yakin ya dulu ada ya fotonya Mbak Mus di gitu kan ya. Terus postingan terakhirnya Mbak Mus juga nih bunyinya captionnya coba baca ya. Semua orang punya cerita, dia bilang. Mbak Mus padahal makin awet muda ya, langsing awet muda makin cantik. Rumit ya perjalanan hidup dan dahsyat ya badai ujian di dunia. Likunya terjal kelap kali mematahkan kaki langkah kaki. Kunci ya kita berserah sama Allah karena Allah lebih tahu kemampuan kita sampai di mana gitu ya. Ini sebenarnya juga caption biasa aja ya, sifatnya umum ya. Cuman ya itu tadi gitu ya. Coba kita lihat kalau postingannya terakhir Fadel itu netizen banyak yang tanya. Jadi ini netizen banyak yang sadar. Terima kasih netizen, Anda jeli sekali. Netizennya ada yang nanya loh di postingannya Fadel. Kok foto Mbak Mus sudah nggak ada gitu ya? Terus ada postingannya ini kan ya. Akhirnya dia posting nih sendiri. Dia posting sendiri bunyinya adalah setiap standar kesenangan orang berbeda-beda. Jadi berhentilah melabelin orang dengan istilah yang kurang baik. Biarkan saja semuanya berjalan, hidupmu dan juga hidup orang. Dengarkan saja yang baik-baik dan ucapkan pula yang baik-baik. Hasilnya pasti akan baik gitu. Ya ini juga umum ya. Cuman ya itu kenapa nggak ada foto Mbak Mus di situ sih? Ya kita flashback aja lah kalau gitu ya. Kita flashback ke awal-awal Mbak Mus baru menikah atau sebelum menikah. Itu sering sekali kita wawancara ya. Kita pernah tanya nih seandainya ya kan. Ini kan suaminya masih lebih muda, ganteng. Mbak Mus juga cantik gitu ya. Tapi kan namanya godaan rumah tangga kan banyak ya. Apa yang terjadi seandainya? Dan ini jawaban keduanya berikut ini. Ada cewek yang lebih cantik dari aku, lebih muda dari aku, naksir dan suka DM kamu ngajak ketemu. Kamu mau kan? Kok kamu mau kan? Maksudnya kamu akan apa? Kamu akan apa? Bogor bacanya lah. Kamu akan apa? Diapain Fadel? Ya paling aku ini nggak ngerit dulu kalau misalkan masih DM ya udah aku balas, kalau masih lagi ya udah aku diner aja terus selfie kirim ke dia bilang aku udah punya dia. Lebih milih suami selingkuh atau suami izin poligami? Nggak mau dua-duanya. Berat banget ini. Berat, bukan berat banget itu. Udah sering wanti-wanti nggak? Kalau cinta dibagi dua itu berat. Tapi kalau ada yang goda-godain gitu diapain biasanya Mbak Mus? Enggak, aku nggak marah. Ya namanya nggak marah. Suami saya lebih muda pasti lah, itu udah pasti. Kita harus sudah bisa kuat untuk kedepannya pasti ada seperti itu. Ya mudah-mudahan aja lagi berantem-berantem manja ya kan. Ya, tapi biasa dalam rumah tangga gitu kan. Udah ditanya waktu itu ya kalau ada yang godain ya biarin aja gitu. Yang penting tidak tergoda. Tapi kenapa Fadel kok ngapusin fotonya Mbak Mus sih? Kok dihapus sih? Mbak Mus padahal enggak loh. Nanti kita tanya kalau ketemu orangnya ya. Kita langsung menuju ke Kartika Putri aja. Yang kemarin sempat melahirkan aja dia pakai strategi ya kan. Hanya demi bisa melahirkan di rumah. Padahal sama suaminya udah diwanti-wanti di rumah sakit aja ya. Ini ibu agak keras kepala. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kartika Putri, artis kelahiran tahun 1991 yang mengawali karir sebagai presenter di tahun 2011 ini melahirkan anak keduanya, Khadijah Aliyah Basira, pada 13 Oktober 2022 dan sesuai dengan keinginan sang suami, Habib Usman, yang ingin anaknya lahir di malam Jumat.
Persalinan dilakukan di rumah dengan bantuan bidan karena Kartika fobia rumah sakit, namun di tengah pembukaan 10 ia mendapat kabar dari sekolah kalau anak sambungnya Syatir jatuh. Sebelum persalinan, Kartika photoshoot dengan putri pertamanya Kalisa, namun mendapat kritikan netizen karena tidak mengajak suami dan kedua anak sambungnya hingga ia klarifikasi kalau anaknya Syajid dan Syatir sudah mulai puber dan tidak mau difoto. Bagaimana persiapan Kartika Putri melahirkan di rumah yang harus menunggu beberapa jam sampai ia tertidur? Dan benarkah suami sempat mengalami KDRT saat melahirkan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, sudah bersama dengan Kartika Putri. Selamat ya Ibu. Ya ampun, luar biasa loh. Ini karena lahirannya normal jadi bisa langsung jalan-jalan gitu. Bisa, dari 2 jam setelah lahiran bisa langsung jalan. Oh gitu nih, Kartika Putri nekat melahirkan anak kedua di rumah meski tak disetujui. Jangan diikutin memang. Ibu kenapa sih Bu? Keras kepala banget gitu loh. Aku tuh Suaminya udah bilang di rumah sakit Iya. aja yang kali ini ya. Aku tuh fobia banget sama rumah sakit, sebegitunya banget. Jadi kayak udah mencoba waktu kemarin juga lihat-lihat kamar lagi, udah mencoba kayak ya udah deh coba di rumah sakit gitu. Tiba-tiba kayak kok takut lagi, kok nggak nyaman lagi, terus tingkat stresnya lebih besar gitu. Terus aku jadi kayak gimana ya? Sedangkan kalau seandainya dari awal bilang di rumah, otomatis bidannya nggak mau, Habib juga pasti nggak ngizinin gitu. Jadi kayak aduh aku harus cari akal nih gimana caranya untuk lahiran di rumah. Sejak kapan sih kamu fobia lihat rumah sakit? Aku sebenarnya kalau seandainya untuk nggak stay di sana aku nggak apa-apa. Mungkin kalau seandainya cuma rawat inap di infus aku nggak apa-apa. Tapi kayak untuk melahirkan itu tuh aku ngerasa kayak butuh zona nyaman yang tidak mengerikan. Nah aku ngeliat rumah sakit tuh kayak pada saat pertama kali ngeliat ruangannya kayaknya ada bercikan darah yang udah menghitam gitu loh. Jadi aku kayak aduh, terus baunya gitu. Sedangkan yang aku tahu kalau mau ngelahirin itu kita relax banget, kita nyaman banget gitu. Terus udah keenakan yang pertama di rumah. Walaupun Jadi- mengorbankan satu karpet itu kan. Iya, karpetnya bersih kok di laundry lagi. Itu kamu di atas karpet itu lagi? Enggak. Di kamar. Di kamar yang kamar depan? Oh, bukan? Bukan kamar anak ya waktu Enggak, itu? bukan. Oh, ya, coba ini nih ya. Dan ini juga, ini kamu katanya juga ingin sealamiah mungkin sesuai dengan sunnah gitu ya. Sampai motong tali pusarnya aja katanya pakai lilin. Itu Iya, kenapa sih? ini jadi biar steril. Sebenarnya kan ini zero infection kan. Oh, jadi iya, buat iya. aku kayak kalau melakukan sesuatu yang katanya jadul tapi ternyata positifnya banyak, kenapa enggak gitu. Sedangkan kan kalau kayak pakai gunting medis, which is ini nggak di rumah sakit, aku juga khawatirin nanti nggak ini juga. Terus juga dari tim bidannya memang biasa melakukan pembakaran itu sendiri, dan aku ngelihat kayak ada seninya juga sih, kayak masih kepikiran loh. Padahal melahirkan tuh udah sakitnya nggak keruan ya. luar biasa. Luar biasa. Kontraksinya 24 jam. Karena suami agak kurang ridho ya kamu melahirkan. Bisa jadi sih, bisa jadi. Dan enggak, sebenarnya karena Habib maunya malam Jumat lahirnya. Jadi anaknya nurut banget. Kontraksi dari hari Rabu, tiba-tiba hari Kamis itu Jam kontraksi 6. udah bukaan 3 atau 4 itu berhenti. Bener-bener berhenti. Berarti nggak ada Aku- rasa sakit, nggak ada rasa apa nih? Nggak ada kontraksi sama sekali, aku bisa tidur sampai sore. Pada saat jam 3 setelah sholat asar, tiba-tiba kontraksi aktif lagi. Aku baru panggil bidannya, bilangnya buat dicek. Coba cek, kayaknya udah ada pembukaan, tapi aku udah tahu nih kayaknya udah lengkap nih pembukaan. Tapi gitu. suami kamu juga nggak tahu kalau kamu udah pembukaan, udah kontraksi. Dia udah curiga gitu, makanya langsung minta tolong bidannya untuk datang untuk Iya, ngecek. iya. Bidannya juga shock pas tiba-tiba ini udah bukaan lengkap gitu. Terus gak lama ini udah pecah ketuban. Jadi dia pun kayak nggak ada pilihan untuk ya harus dilahirkan gitu. Sampai bilang udah pada nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya udah. Terus itu pun jam 3 tetap nunggu setelah maghrib karena bapaknya maunya malam Jumat. Nah, anaknya nurut Pada sama saat bapak. udah azan maghrib, Habib bisikin dari belakang, udah lahiran, udah malam Jumat nih gitu. Terus gak tau kenapa 5 menit langsung keluar. Jadi anaknya nurut sama bapak. Aduh, luar biasa ya. Dan katanya penamaan juga ya. Iya. Katanya sempat ada yang nepok Habib. Nanti anaknya dikasih nama Khadijah gitu. Mimpi. Oh, mimpi Habib itu, mimpi. mimpi. Ya, nggak tahu mimpinya. Itu mimpi beneran nggak sih atau itu maunya Habib? Habib mimpi gak? Mimpi beneran. Mimpi. Dari 4 bulan Oh, dari sebenarnya. 4 bulan? Jadi Padahal belum 4 tahu jenis kelaminnya apa nih? Jadi belum tahu. Jadi waktu 4 bulan belum tahu NIPT-nya cewek cowok. Habib udah bilang nanti namanya Khadijah ya. Terus aku bilang ya kalau laki-laki gimana gitu.
namanya aku udah punya, dia belum kasih tahu Khadijah dulu. Terus udah gitu aku dimimpiin ini cewek lagi, terus aku bilang jangan dong, kalau bisa waktu itu cowok gitu. Tapi pada saat NYPT-nya keluar cewek, oh ya udah. Ya udah. Jadi tapi kamu panggilnya tetap baby Queen. Itu Kalisa yang kasih. Kalisa seneng dipanggil Princess Kalisa. Jadi dia bilang aku princess, babynya baby Queen aja ya. Lengkap satu kerajaan ada di rumah gitu. Nah ini ya, ini menjadi perhatian juga banyak dari sejak maternity shot gitu ya. Ini ada yang dikomentarin netizen katanya gini, kenapa fotonya cuma sama Kalisa aja gitu? Salah aja pokoknya. Jadi ini sih yang bikin aku baru 1 hari lahiran agak lumayan sensitif hormonal ya. Iya, hormonal kan Kak. Jadi pada saat kita lagi kan capek. Setelah melahirkan itu kan mengasihi itu kan ada cerita baru lagi gitu. Pada saat nahan sakit aku udah deh coba alihin main Posting lah. posting segala macam. Karena ini kan sebelum lahiran, udah lahiran tuh kayak takut telat juga, kasihan juga fotografernya. Kenapa berdua? Sebenarnya permintaan fotografernya, Marionya, biar beda ya, dan juga fotonya tuh di jam sekolah anak-anak. Oke, bisa izin gitu ya. Cuman ya itu tadi aku bilang kan, formasi lengkap biasanya kalau ada IP kita lengkap semua. Terus ini ya udah aku pikir kayak ya udahlah berdua aja sama Kalisa. Habib pun bilang udah berdua. Pas tiba-tiba komennya kayak gitu, Kak kok dibeda-beda segala macam. Terus aku tuh yang bapernya gini, perjuangan aku yang bertahun-tahun tiap hari sama anak-anak tuh nggak dilihat sama netizen, cuman gara-gara foto yang cuma berapa jam aja gitu. Kan mereka nggak tahu perjuangan aku tiap hari ke anak-anak kayak gimana. Jadi kayak agak lumayan. Aku waktu kontraksi bukan 10 udah ngelengkap mau ngeden, tiba-tiba dapat telepon dari sekolahnya Syatir. Ibu Syatir dijatuhin sama temennya di kursi ngejeledak gitu. Itu tuh Habib lihat bukan 10, aku masih kayak Habib tolong cek dulu Syatir itu nggak apa-apa atau enggak kepalanya, tolong bawa ke rumah sakit. Itu udah mau ngeden. Itu yang bikin aku kayak sedih dan marah. Di saat aku perjuangan hidup dan mati mau melahirkan pun aku masih pikirin anak-anak gitu, tanpa melabeli anak-anak dan membeda-bedakan. Makanya itu yang bikin aku marah banget. Kayak mereka tuh nggak tahu ya, kayak aku pada saat lahiran yang benar-benar kayak ya hidup matinya aku masih mikirin Syatir gitu. Sampai Habib, aku izin telepon sekolah nggak apa-apa aku bilang gitu. Kita harus nggak apa-apa Habib, aku nggak bisa. Itu udah suara udah gemeter, udah semuanya. Makanya kayak netizen tuh ini banget sih ngejudge orang tuh kayak nggak mikirin mentally orang. Orang selalu bilang artis kan harus mau dikomentarin. Artis juga manusia kok, punya hati gitu. Lo sekarang gimana kondisi kamu, masih sensitif? Ya udah akhirnya Habib, Karena soalnya kalau udah nggak sensitif kita mau bacain komentarnya. udah nggak apa-apa. Habib udah bilang yang penting kan aku yang tahu. Ya ini salah satu contohnya ya yang membuat Kartika Putri tuh sedih banget ya. Iya sih Kak, kakaknya yang perempuan nggak ikut foto karena jauh lagi di Yaman. Tapi Sajid Syatir kan ada di rumah, kenapa nggak diajak ya gitu. Ini kalau aku cara bacanya begitu ya. Kalau cara bacanya julid beda lagi rasanya. Gitu. Iya sih, kakaknya kan lagi ada di Yaman, jadi nggak ada. Tapi kan yang ini ada di rumah, kenapa nggak diajak foto sih gitu. Iya, makanya aku sampai posting chattingan aku sama fotografernya. Yang fotografernya bilang biar beda sama Kalisa aja yuk gitu. Dan juga Sajid Syatir, Oh iya bapaknya aja nggak diajak, kenapa nggak ada yang nanya? Kenapa nggak foto sama bapaknya? Makanya gitu kan, kenapa nggak dibahas, nggak foto sama Habibnya gitu. Ya itu yang aku bilang, kayak mencari banget celah apapun itu. Padahal yang harus mereka pikirkan juga kan, di posisi aku juga tidak semudah. Ya mereka nggak tahu, iya. Mereka bisa berkomentar karena mereka nggak tahu ya namanya. Tapi kan ya kalau yang udah jadi ibu tahu ya, mau punya anak sambung, anak kandung, perjuangan Sama kita sebagai aja. ibu tuh tiap hari, tiap Tanggung detik. jawabnya Kak, dari Iya. pagi sampai malam, mulai dari hari-harinya, kebiasaannya, semuanya. Itu yang aku ngerasa kayak aku nggak pernah kasih lihat karena memang kewajiban aku sebagai ibu. Dan yang kedua, tapi nggak dikasih lihat, mereka tidak melihat itu dan tidak mau toleransi itu. Itu sih yang bikin aku kayak ya mudah-mudahan jadi amal jariah aja. Tapi anak-anak kan sebenarnya fine-fine aja kan, mereka tahu. Justru Sajid itu lagi nggak suka foto fasenya. Ya, anak laki apalagi Iya, kan. lagi umur 10 tahun kan, yang kalau suruh senyum kayak gitu, yang kayak emang dianya nggak mau, makanya aku nggak push. Kalau Syatir, karena emang ya aku mikir kalau Sajid enggak,
ya udah Syatir aja. Karena nanti sama aja kalau sama Syatir Tetap kok ditanya, Sajida. ya. Ya salah aja sih sebenarnya. Aja ya. Ya kayak kadang-kadang juga gini ya, namanya public figure, kadang-kadang anak-anak itu kita juga harus menjaga perasaan mereka. Apakah mereka mau difoto, Nyaman apakah atau mereka mau enggak. dipublish. Iya. Itu kan juga kadang-kadang harus ditanya, yang nggak perlu juga kita kasih tahu. Pas foto lengkap, ada kak yang foto lengkap masih ada IP apa semua gitu. Nggak pernah dibahas, nggak pernah kayak ya gimana-gimana. Makanya aku bilang kayak ditunggu-tunggu nih celahnya apa gitu. Sabar Bu, mungkin Ibu karena lagi habis Hormonal melahirkan. ya, hormonal jadinya agak sensitif. Jadi ini kan anaknya perempuan lagi, berarti ya Habib ya, ini nunggu lagi satu lagi. Satu lagi berarti, 2 lagi. 3 lagi. Di rumah semua ya Habib. Rumah sakit. Baru melahirkan. Itu udah pertanyaan. Baru melahirkan udah tanya kapan lagi nambah. Siapa yang nggak kuat? Nggak pas lagi abis lahiran, kan itu panjang banget kak dramanya, bener-bener kayak 24 jam. sakitnya luar biasa segala macam, terus kayak sempat keluar gitu, Habib ini bontot ya. Terus ya semua pada bilang sih karena masih sakit aja, nanti juga lupa. Nah, itu kan hanya dalam bentuk kata tanya ya. Baik, kita mau ngobrol lagi. Kita undang lagi 2 teman kita ya untuk ngobrol bareng. Tapi kita mau dudukin mereka dulu ke kursi fitnah atau fakta. Ini sahabat lama. Ada Dave Hendrik dan Karen Delano. Kita lihat profilnya berikut ini. Dave Hendrik, artis kelahiran 1977 ini mengawali karir sejak 1995 dengan mengikuti lomba cipta bintang sinetron menjadi model, penyiar, hingga membawakan program infotainment bersama Novita Inji pada 2002. Penulis kolom tetap sebuah majalah yang melakukan transplantasi rambut sejak 2019 ini pernah kuliah jurusan sastra Inggris di Universitas Indonesia, namun tidak diteruskan karena harus bekerja demi keluarga padahal sisa 6 SKS. Dave sejak 1996 bersahabat dengan Karen Delano, presenter sekaligus fashion stylist kelahiran 1980 yang merupakan lulusan bisnis manajemen fashion dan luxury goods di New York. Keduanya memiliki kepribadian berbeda. Dave yang lebih hemat dan memanage keuangannya, mengenalkan financial planner ke Karen yang kerap membeli barang mewah. Karen yang memakai wig sejak 2016 ini pernah menjadi penata gaya sejumlah selebriti seperti Nagita Slavina, Chelsea Olivia, dan Agnes Mo. Bagaimana cara Dave Hendrik dan Karen Delano menjaga persahabatan yang sudah lebih dari 20 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah ya. Aku terakhir wawancara Karen Delano itu berapa tahun yang lalu? Kan acara ini kan 20 tahun sudah. Iya. 2015, 2016 ya? 2015. 2015. 2015. Oh 15 kamu ya? Yes. Waktu itu kamu udah mulai lagi anualnya. Betul, ya dari sinilah aku dibenci sama artis sebelah. Oke, baiklah Karen Delano, Ya. kamu duduk di sini karena aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benakmu ketika aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Karen Delano ngaku-ngaku doang desainer tapi bikin fashion show-nya jarang? Salah. Salah ya? Salah. Yang salah Karena sebenarnya bukan fashion designer, aku tuh fashion stylist. stylist. Yang Betul. sekolahnya dulu Designer, desain. betul. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat? Karen Delano kalau di program pagi gabut karena nggak pernah ngapa-ngapain. Bukan, karena lebih tepatnya gue figuran yang dibayar mahal. Kamu mau ngomong dikit, yang lain udah ngomong ya. Mau ngomong dikit yang lain udah ngomong dikit yang lain udah. Ya udahlah. Ya udah berarti ya fashion Iya. lah di situ ya langsung tampil. Figuran. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Karen Delano takut kalau ketemu sama Syahrini? Oh enggak, ya? baik-baik aja. Oh, cuman nggak Baik. ngobrol aja ya. Nggak dipakai lebih tepatnya. Udah nggak kerja lagi sama beliau. Karena beliau kan udah bahagia sekali Oh sama iya suaminya. udah Ya. iya benar lagi fokus di rumah tangga. Pilihannya Ya? udah yang beda. Karena kan udah nggak perform. Oh iya betul. Kan aku dipakai karena ada artis yang perform, yang nyanyi gitu. Wah kalau nggak perform nggak Kalau boleh. nggak perform ya ngapain pakai jasa buat iseng aja, buat iseng. Enggak dong, ya Enggak mungkin ya? nggak mampu bayarnya jadi. Kalian buat iseng maksudnya nggak menuju ke Iya, satunya. iya. Tadi mau apa yang terlintas cepat di benak kamu Karen Delano ketika mendengar kalimat Karen Delano sebenarnya udah mau tampil di TV nggak pakai wig, tapi takut kalau nggak pakai wig nanti sepi job. Oh enggak juga. Aku tuh kemarin kenapa aku pada akhirnya membuka karena terlalu banyak bulian dari teman ambiar sendiri. Gara-gara Rian sama Tega Dewi tuh banget sih, benar-benar wak wik. Gue benci banget, gue buka aja gitu.
Tapi sahabatku Dave yang bilang juga ya, dia bilang udahlah Ren, rilis aja kan. Toh anyway sebenarnya teman-teman dulu, zaman aku kesini tahun 2015 kan aku botak dan pakai topi. Iya. Gitu. Nah, gue nggak malu. Aku nggak malu pakai wig ini karena mahal, Mbak. Bikin mahal ya? Ya aku tahu. Mahal. Ya. Jadi 1 tahun tuh 4 kali 5 kali ganti loh. Sekalinya berapa? Hah? Sekalinya berapa? Ya segitulah Dua pokoknya. digit, 1 digit. 2 digit dong. Kali 4. Iya, karena kan rambutnya manusia asli. Gitu. Manusianya? Manusianya nggak tahu, nggak Aduh, paham. kita akan ngobrol lagi sama mereka berdua. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi Musik.